Anda pernah perhatikan nggak sih? Makin tua rasanya energi kita kayaknya ya berkurang gitu. Beda banget sama anak kecil ya. Lari-lari terus kayak nggak ada capeknya. Penulis sumber kita juga cerita soal cucunya kan? Heeh. Itu pengalaman umum banget. Dan ternyata ini bukan cuma perasaan loh. Ada penjelasan biologisnya, cukup mendasar malah. Dan itu yang mau kita bahas hari ini. Betul. Dan penjelasannya itu membawa kita jauh ke dalam. Ya, ke jantung sel kita sendiri. Ke struktur yang kecil banget tapi perannya luar biasa. Tepat. Kita mau gali lebih dalam, bab 9 dari materi yang Anda bagikan. Judulnya menarik, penumpang gelap di dalam diri kita. Ini cerita soal mitokondria. Struktur mungil ini ternyata kunci buat energi kita, buat kehidupan kompleks, dan ironisnya, buat penuaan juga. Menarik. Penumpang gelap ya istilahnya. Mau bongkar nih, dari mana sih asal-usul pembangkit listrik mini ini? Terus gimana cara kerjanya bikin energi yang wah banget itu? Dan kenapa juga penurunan fungsinya jadi inti dari penuaan? Kita lihat apa kata sains terbaru ya. Oke, siap. Kita bakal lihat gimana kejadian miliaran tahun lalu itu ngebentuk kita sekarang, dan gimana cara merawat penumpang gelap ini bisa jadi kunci buat jaga vitalitas kita lebih lama. Mari kita mulai dari akarnya dulu nih. Ide kalau bagian penting sel kita ini dulunya makhluk hidup lain yang misah, itu wah cukup revolusioner ya. Banget. Ada gagasan awal dari Konstantin Merezhkovsky, tapi yang benar-benar bikin geger dunia biologi itu teori endosimbiosis dari Lynn Margulis. Katanya, sekitar 2 miliar tahun lalu, ada organisme sel tunggal purba, semacam arkeon gitu, mikroba super kuno, beda sama bakteri. Dia neon bakteri yang lebih kecil. Nah, yang krusial di sini, ini bukan sekedar dimakan biasa. Bakteri yang ketelan itu nggak dicerna, malah hidup di dalam inangnya. Ini titik balik fundamental dalam evolusi. Wah, Dari sinilah lahir sel eukariotik. Sel yang punya inti, punya organel kompleks kayak sel-sel tubuh kita ini. Ini kemitraan yang mengubah planet, bisa dibilang. jadi kayak simbiosis mutualisme skala besar gitu ya. Si inang kasih rumah aman, terus si bakteri penumpang ini bayar sewa gitu. Bayarnya pakai apa? Energi, itu dia kuncinya. Bakteri ini jago banget bikin energi. Jauh lebih efisien daripada si inang purba. Nah, sebagai gantinya, dia dapat perlindungan, dapat nutrisi. Lama-lama, bakteri ini berevolusi jadi mitokondria yang kita kenal sekarang. Keren banget ceritanya. Yang menarik, waktu Lynn Margulis ngajuin teori ini di tahun 60-an, wah, idenya ditolak mentah-mentah loh sama banyak ilmuwan waktu itu. Oh iya, kok bisa? Ya, mungkin terlalu radikal kali ya, butuh waktu lama, butuh banyak bukti, baru akhirnya diterima luas. Ini pelajaran juga sih, gimana sains kadang resisten sama ide baru yang mengubah peta. Oke, jadi sekarang penumpang gelap ini resmi jadi bagian sel kita. Fungsinya sering diibaratkan kayak pembangkit tenaga sel ya. Sumber kita nyebutnya di bawah. Atau kayak mata uang energi sel, ATP, adenosin trifosfat. Gimana nih cara gampang memahami peran ATP ini? Analogi mata uang itu pas banget. Coba bayangin ATP itu kayak rupiahnya sel. Apapun proses di sel yang butuh energi, otot gerak, otak mikir, sel bikin protein baru, pompa zat keluar masuk, semuanya bayar pakai ATP. Oh, jadi kayak bahan bakar universal gitu ya? Persis. Tanpa pasokan ATP yang terus-menerus ya, semua proses kehidupan bakal berhenti. Langsung. Dan jumlahnya katanya fantastis ya. Tubuh kita ini tiap hari produksi ATP setara berat badan kita sendiri. Gimana ceritanya struktur sekecil mitokondria bisa bikin energi sebanyak itu? Lewat proses yang elegan banget namanya respirasi seluler. Jadi, mitokondria ini pakai oksigen yang kita hirup, terus pakai bahan bakar dari makanan kita, terutama gula dan lemak. Oke, Di dalam mitokondria itu ada membran dalam yang lipet-lipet. Nah, di situ ada serangkaian reaksi kimia. Reaksi ini mompa proton keluar nyebrangin membran, jadi numpuk gitu proton di satu sisi. Mirip kayak air yang ditampung di balik bendungan. wah, kayak bendungan hidroelektrik mini dong di tiap sel. Keren. Betul, persis kayak gitu analoginya. Terus, proton yang numpuk tadi ngalir balik turun lewat semacam pintu putar molekuler yang canggih banget, namanya ATP sintase. ATP sintase.
Oke. Kayak air muter turbin. Nah, putaran inilah yang secara mekanis nyatuin molekul ADP sama fosfat jadi ATP. Jadi energi aliran proton diubah jadi energi kimia di ATP. Wow. Efisiensinya ini yang bikin kita bisa jadi makhluk multiseluler yang aktif dan kompleks kayak gini. Luar biasa efisien ya. Tapi ternyata mitokondria ini nggak cuma pabrik ATP pasif aja kan? Ada fakta lain yang unik banget. Mereka punya DNA sendiri. Iya, betul. Pisah dari DNA utama kita yang di inti sel itu. Namanya mtDNA, DNA mitokondria. Ukurannya jauh lebih kecil, tapi penting banget. Iya, dan uniknya lagi nih, mtDNA ini diwariskan hampir secara eksklusif dari ibu. Oh gitu. Kok bisa? Jadi sperma itu kan bawa mitokondria juga buat energi geraknya. Tapi pas pembuahan, biasanya mitokondria dari sperma itu dihancurin. Artinya, semua mitokondria di tubuh Anda itu asalnya dari sel telur ibu Anda. Wah, pantesan ini dipakai buat melacak garis keturunan ibu ya? Dan juga buat penyakit genetik tertentu. Betul. Ini juga jadi dasar teknologi yang agak kontroversial itu, bayi 3 orang tua. Ah iya, yang inti sel ibunya dipindah ke sel telur donor yang mitokondrianya sehat. Buat cegah penyakit turunan mitokondria itu kan? Benar sekali, itu salah satu aplikasinya. Tapi selain itu, fungsi mitokondria itu lebih luas lagi dari sekedar bikin ATP. Mereka itu tempat pembakaran akhir lemak sama gula. Penting banget pas kita puasa atau diet rendah karbo. Mereka juga jadi pusat sinyal seluler, kayak ngasih laporan status energi sel ke inti. Ini bisa nentuin sel mau tumbuh, membelah, atau malah mati. Jadi bukan sekedar pabrik, tapi lebih kayak pusat kendali metabolisme yang aktif. Jadi kompleks banget ya perannya. Iya, kalau kita lihat gambaran besarnya, kesehatan mitokondria ini nentuin banget kesehatan sel secara keseluruhan. Oke, sejauh ini mitokondria kayak pahlawan tanpa tanda jasa ya di sel kita. Tapi kayak judul babnya tadi, ada sisi penumpang gelapnya juga nih. Terutama soal penuaan. Gimana persisnya mitokondria ini terlibat dalam proses yang bikin kita merasa, menua. Nah, ini dia paradoksnya. Seiring umur bertambah, efisiensi mitokondria itu menurun. Produksi ATP jadi nggak sekuat dulu. Fungsi sinyal, fungsi metabolisme lain juga ikut melemah. Jadi kayak mesin yang mulai aus gitu ya. Bisa dibilang gitu, bahkan bentuk fisiknya aja cenderung berubah. Dari yang tadinya lonjong efisien, jadi agak gumpalan bulat gitu, kurang teratur. Penurunan kapasitas energi inilah yang berkontribusi ke banyak aspek penuaan. Wah, ini nyambung banget sama rasa energi berkurang yang kita bahas di awal tadi ya. Masuk akal sih kalau pembangkit listrik sel kita mulai loyo, ya seluruh sistem ikut melambat. Sumber kita bahkan nyinggung kalau definisi kematian otak itu intinya ya kegagalan mitokondria nyediain ATP buat sel-sel saraf. Iya. Pengingat yang kuat ya betapa fundamental peran mereka. Nah, salah satu teori paling terkenal yang coba jelasin hubungan ini namanya teori penuaan radikal bebas, diajuin sama Denham Arman tahun 50-an. Ah, radikal bebas? Sering banget dengar istilah ini. Biasanya dikaitin sama kerusakan sel, terus antioksidan gitu kan? Jadi, teorinya bilang asap dari pabrik energi kita ini yang merusak mesinnya sendiri. Kurang lebih gitu. Jadi proses bikin energi di mitokondria itu, walau efisien, tetap ada produk sampingan. Molekul reaktif, namanya spesies oksigen reaktif, atau ROS. Itu dia radikal bebas. Oke, ROS. Nah, ROS ini reaktif banget, bisa ngerusak macem-macem di sel. Protein, lemak di membran sel, dan yang paling rentan itu DNA mitokondria, mTND tadi. Waduh, DNA-nya sendiri kena. Iya, karena mTND itu ngasih kode buat bikin bagian penting mesin energi mitokondria. Kalau rusak, ya fatal akibatnya. Jadi kayak lingkaran setan gitu dong, bikin energi, hasilin ROS, ROS ngerusak mTND, mTND rusak bikin produksi energi makin bocor, hasilin lebih banyak ROS, kerusakan makin parah. Itu dia. Itu persis inti dari vicious cycle atau lingkaran setan versi mitokondria di teori radikal bebas ini. Akumulasi kerusakan ini yang dulu diduga jadi penyebab utama penurunan fungsi mitokondria yang ujung-ujungnya bikin sel dan kita menua. Teorinya kedengeran logis banget ya. Pantesan dulu sempat heboh banget orang pakai suplemen antioksidan. Vitamin E, C, beta-karoten. Harapannya bisa netralisir ROS itu dan ngerem penuaan. Tapi gimana hasilnya setelah diuji beneran?
Nah, disinilah ceritanya jadi agak rumit dan sedikit mengecewakan buat yang cari jalan pintas. Uji klinis skala besar, puluhan ribu orang ikut, hasilnya ternyata nggak sesuai harapan. Loh, gimana tuh? Suplemen antioksidan dosis tinggi itu ternyata gagal nurunin angka kematian secara signifikan, malah ada beberapa penelitian yang nemuin sedikit peningkatan resiko di kelompok yang minum beta-karoten, vitamin A, atau vitamin E dosis tinggi. Tunggu. Ini kan kebalikannya dari teori tadi. Kalau ROS jahat dan antioksidan menetralisirnya, kok suplemennya nggak bantu malah bisa bahaya? Jadi teori radikal bebasnya salah dong. Mungkin bukan salah total ya, tapi jelas terlalu sederhana. Data dari hewan percobaan kayak cacing, lalat buah, tikus, itu nunjukin gambaran yang lebih ruwet. Ruwet gimana? Nggak ada korelasi jelas antara nambahin enzim antioksidan alami sama umur panjang, malah ada kasus aneh. Cacing mutan yang justru hasilin lebih banyak ROS, malah hidup lebih lama. Hah? Serius? Serius? Contoh lain, tikus mondok telanjang atau naked mole rat. Itu hewan pengerat umurnya panjang banget, bisa sampai 30 tahunan. Ternyata kadar ROS di tubuhnya itu tinggi. Aneh banget. Jadi Rose nggak selalu jahat dong. Mungkin punya peran lain. Kemungkinan besar gitu, pandangan sekarang udah mulai geser. ROS dalam kadar yang pas itu mungkin malah berfungsi sebagai molekul sinyal penting buat sel. Memicu adaptasi biar sel lebih kuat hadapi stres. Oh, kayak konsep hormesis itu ya? Stres ringan malah bikin kuat? Betul, paparan stres ringan kayak olahraga atau sedikit ROS justru bisa memicu respons pertahanan sel yang bikin dia lebih tahan lama. Jadi mungkin kerusakan akibat ROS itu cuma salah satu potongan teka-teki penuaan, bukan penyebab utamanya. Dan kalau kita minum terlalu banyak antioksidan dari suplemen, bisa jadi malah ganggu sistem sinyal alami ini. Oke, mulai kebayang kompleksnya. Nah, kalau gitu, kalau bukan cuma ROS, terus fokus penelitiannya kemana sekarang? Buat jelasin penurunan fungsi mitokondria dan penuaan. Sumber kita nyorot soal kerusakan di DNA mitokondria, mtDNA itu sendiri. Iya, ini area yang lagi panas banget diteliti. Ada eksperimen kunci pakai tikus mutator. Tikus ini DNA-nya direkayasa, jadi enzim yang nyalin mtDA-nya itu sering banget bikin salah, bikin mutasi. Akibatnya? Akibatnya, mtDA tikus ini jadi penuh mutasi jauh lebih cepat dari tikus normal. Terus apa dampaknya ke tikus-tikus ini? Dramatis! Tikus mutator ini nunjukin banyak banget ciri penuaan dini. Ubanan, botak, tulang bungkuk, otot nyusut, masalah jantung, kesuburan turun. Umurnya juga jauh lebih pendek. Wow. Nah, yang paling penting nih, semua gejala penuaan ini muncul tanpa ada peningkatan kadar ROS yang berarti. Oh. Ini bukti kuat banget kalau menjaga mtDNA itu sendiri sangat krusial. Akumulasi mutasi di mtDNA, entah gara-gara ROS atau salah salin, kayaknya jadi pendorong utama penuaan, setidaknya di level mitokondria. Tapi, gimana caranya kerusakan di beberapa molekul DNA di beberapa mitokondria bisa bikin seluruh tubuh menua? Bukannya satu sel itu punya ratusan bahkan ribuan mitokondria ya? Nah, ini menyangkut soal efek ambang batas, sama dinamika populasi mitokondria di dalam sel. Awalnya, kerusakan kecil mungkin nggak apa-apa, tapi lama-lama, jumlah mtDNA yang rusak bisa numpuk. Oke. Ada juga fenomena aneh nih. Kadang-kadang, mitokondria yang rusak itu malah bisa berkembang biak lebih cepat daripada yang sehat. Jadi pelan-pelan dia mendominasi populasi mitokondria di dalam sel. Kayak seleksi alam negatif gitu di tingkat sel. Hah? Mitokondria jahat bisa ngambil alih gitu? Dalam beberapa kasus, bisa jadi kayak gitu. Nah, kalau proporsi mitokondria yang rusak ini udah ngelewatin ambang batas tertentu, fungsi sel secara keseluruhan bakal terganggu berat. Pasti dampaknya besar ya? Banget. Terutama ke sel-sel yang butuh banyak energi, kayak sel otot atau sel saraf. Atau sel punca, stem cell, yang penting buat regenerasi jaringan. Kalau sel punca kita energinya kurang, ya kemampuan tubuh buat memperbaiki diri jadi turun. Pantesan penuaan kelihatan dari situ juga ya? Belum lagi, mitokondria rusak ini bisa memicu kondisi namanya senescence. Selnya berhenti membelah, malah ngeluarin zat-zat peradangan. Ini nyambung ke inflammaging, peradangan kronis tingkat rendah. Keduanya ini udah diakui sebagai ciri khas penuaan atau hallmarks of aging. Waduh, rumit ya ternyata. Oke. Setelah kita paham betapa penting dan rapuhnya mitokondria ini, pertanyaan besarnya sekarang,
Ada nggak sih yang bisa kita lakuin buat ngerawat penumpang gelap kita ini biar tetap optimal lebih lama gitu? Ada, dan sumber kita sama banyak penelitian lain nunjuk ke satu hal yang dampaknya paling konsisten dan terbukti secara ilmiah, yaitu olahraga teratur. Nah, ini dia nih, momen praktisnya. Bukan pil ajaib ternyata ya, tapi gerak badan. Gimana persisnya olahraga bisa bantu mitokondria kita? Olahraga, apalagi kombinasi aerobik, kayak lari, sepeda, renang, sama latihan beban, itu secara aktif ngerangsang proses namanya biogenesis mitokondria. Biogenesis? Apa tuh artinya? Gampangnya, itu proses bikin mitokondria baru yang lebih banyak dan lebih sehat di dalam sel, terutama di otot, tapi juga di organ lain kayak otak. Olahraga juga ningkatin efisiensi kerja mitokondria yang udah ada. Kayak di-tune up gitu mesinnya. Wah, jadi olahraga itu kayak ngasih upgrade plus nambah jumlah pembangkit listrik di sel kita ya. Ini nyambung sama hormesis tadi dong. Stres fisik sementara yang bikin respons positif. Tepat sekali. Stres fisik yang terukur dari olahraga itu jadi sinyal buat sel biar memperkuat infrastruktur energinya. Dan jangan lupa, selain manfaat langsung ke mitokondria, efek positif olahraga lain kan banyak banget yang relevan sama penuaan sehat. Oh iya, apa aja tuh? Ngurangi stres psikologis, jaga massa otot sama tulang, bantu kontrol gula darah dan berat badan, perbaiki kualitas tidur, perkuat sistem imun, semuanya saling dukung. Jadi, walau belum ada pil awet muda, kayaknya udah ada resep aktivitas awet muda ya? Sejauh ini sih itu kesimpulan terbaik yang kita punya. Yang menarik lagi, alam sendiri ternyata punya mekanisme buat ngeriset jam mitokondria ini di tiap generasi. Oh iya, gimana caranya? Di sel-sel reproduksi, sel telur sama sperma, itu ada sistem perbaikan DNA yang lebih canggih. Ada juga proses seleksi ketat yang nyaring sel-sel dengan mitokondria cacat. Makanya bayi itu umumnya lahir dengan baterai mitokondria yang relatif baru dan sehat. Seolah kerusakan dari generasi sebelumnya itu udah dihapus. Wah, keren banget. Itu ngejelasin kenapa kita nggak otomatis warisin kelelahan mitokondria dari orang tua ya? Mekanisme riset yang luar biasa. Iya, dan ini sekaligus negasin lagi betapa nyambunginnya semua proses penuaan itu. Kesehatan mitokondria nggak berdiri sendiri, dia terkait erat sama stabilitas DNA inti, pola epigenetik, kemampuan sel bersihin protein rusak, fungsi sel punca, tingkat peradangan, komunikasi antar sel. Semua ciri khas penuaan ini saling mempengaruhi. Kompleks banget jaringannya. Oke. Mari kita coba rangkum sedikit ya poin-poin penting dari penelusuran kita di bab 9 ini. Kita udah lihat mitokondria itu bukan cuma organel biasa, tapi penumpang gelap dari masa lalu yang jadi mitra simbiosis penting banget. Peran mereka sebagai pabrik ATP itu vital buat kehidupan kompleks. Terus, penurunan fungsinya jadi inti dari banyak aspek penuaan. Ceritanya lebih rumit dari sekedar radikal bebas. Ternyata integritas mtDNA itu sendiri jadi faktor kunci. Betul. Kabar baiknya kita nggak pasrah gitu aja. Olahraga teratur itu cara terbukti buat ngerawat pembangkit listrik seluler kita. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Semoga pemahaman ini ngasih perspektif baru ya soal energi yang Anda rasain sehari-hari dan soal proses penuaan yang kita semua alami. Dan kalau kita tarik ke gambaran yang lebih luas lagi, kompleksitas ini ngejelasin kenapa pendekatan satu target satu pil kayak antioksidan dosis tinggi, itu sering gagal dalam studi penuaan jangka panjang. Nggak ada peluru peraknya. Benar juga. Menua itu proses multifaktorial. Banyak banget interaksi rumit di berbagai level. Jadi, ya, merawat kesehatan secara menyeluruh, termasuk jaga pabrik energi kita lewat gaya hidup aktif dan sehat, itu kayaknya tetap jadi strategi yang paling menjanjikan. Sebuah pengingat yang bagus ya tentang kompleksitas dan ya keindahan sistem biologis kita. Dan sebagai penutup nih, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat direnungkan. Mengingat hubungan erat antara mitokondria, energi sel, dan penuaan, mungkinkah rasa lelah atau kurang greget yang sering kita anggap, normal lah seiring nambah usia, itu sebenarnya sinyal peringatan dini? Menarik. Mungkin itu cerminan perubahan fundamental di level mitokondria, yang terjadi jauh sebelum penyakit kronis terdiagnosis. Kalau iya, gimana ini seharusnya mengubah cara kita mandang dan ngerespon tingkat energi kita sepanjang hidup? Apa kita perlu lebih mendengarkan bisikan dari para penumpang gelap di dalam diri kita ini?